Indonesian Japan Koi Dealers Keeping Contest ronde yang ketiga sudah mau dimulai. Betul ya, ronde ketiga. Berarti sudah 3 tahun, sudah 3 kali berturut-turut. Indonesian Japan Koi Dealers Keeping Contest ini tentu saja istimewa, berbeda dengan keeping contest yang lain, dan nanti kita akan lihat apa yang dilakukan pada saat pembukaan kali ini. Di acara peluncuran ini yang hadir tentu saja dari organisasi perkoian, siapa aja? Kois ada, APKI ada, Jakarta. Sama ZNA Jakarta, dan juga tentu saja para dealer yang akan ikut serta di sini. Ya. Ini teman sekampung. IJKD yang ketiga ini mengkhususkan pada ikan gosanke, Pak De. Gosanke, oke. Jadi khusus kohaku, soa, dan sanke. Beda dengan yang sebelumnya adalah gosanke dan non gosanke. Ya. Tetap masih ada 2 kategori, yaitu ikan nisai. Ya. Akte kelahirannya adalah 2022 dan ikan tosai. Kelahiran tahun 23, jadi masih bayi ya. Masih. Jadi 23 kemarin jumlah bidder totalnya berapa orang? 144. 144. Expected sekarang ini berapa? Berarti totalnya 220 ekor ikan. Oke. Kita akan mentargetkan kalau bisa 200 lebih. Menurut saya sih 300-an ya. Oh, harusnya. Siap. Anda kan sebagai dealer punya pasar sendiri, mau bikin keeping contest sendiri kan bisa? Bisa. Dan sering kan memang sudah. Dan sering. Kita juga tahu kualitas ikannya juga bagus-bagus, mempunyai pasarnya sendiri. Tapi kenapa harus ikut IJKD? Ya tentu harus ikut ya, karena ini kan memang event tahunan dari para dealer Indonesia. Oke. Ini sangat positif untuk meningkatkan daya beli. Saya sebagai dealer Indonesia harus wajib ikut terus dan tidak boleh terdegradasi ataupun didiskualifikasi. Oke. Justru saya, harus ikut ya? Harus ikut. Kalau seandainya kita tidak bisa ikut acara ini, menurut saya sayang sekali. Malah ketinggalan? Ketinggalan. Saya sudah siapin dari Sakai Fish Farm, Sakaiko, Momotaro, dan Isa. Sukses di IJKD yang ketiga ini ya? Amin, amin. Thank you, terima kasih banyak. Ini adalah Paman Pit dari JDKC. Oke. Bagaimana optimisme Anda untuk tetap bertahan di papan atas? Kalau dari saya pribadi siapin ikan yang terbaik. Siapin ikan terbaik, oke. Terbaik, by experience ya. Kalau untuk 1 tahun ikan seperti ini kita bisa akan develop jadi bagus. Ya kurang lebih kalau dari farm ini, dari pengalaman kita lebih finish atau dari cara keepingnya untuk bikin lebih merah atau lebih ya lebih finish lah, kita mau finishing. Oke. Ya kita bisa apply di ikan itu. Oke. Farm yang diunggulkan apa sekarang? Torazo. Pernah ke sana gua. Bagus sih. Jagoan di Kohaku lah. Kohakunya keren-keren lah. Kohakunya besar-besar. Sanke juga suminya bagus. Matsunosuke kalau nggak salah bloodline-nya ya. Matsunosuke bloodline. Matsunosuke bloodline. Tantangan sebenarnya untuk keeper untuk bisa menjadikan ikan-ikan yang bloodline-nya jelas dan dari breeder yang menurut saya jelas dan sejarahnya juga udah panjang, udah 120 sekian tahun ya Torazo ya. Selain dari Torazo ada Momotaro ada juga. Ya banyak yang Momotaro, mungkin kan di auction. Soalnya enggak, Momotaro saya ada Sanke sama Kohaku. Asukari boleh juga ya. Oke. Asukari boleh. Oke. Semoga sukses ya. Ya. JDKC. Thank you teman-teman. Bye. Datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Mas Santoso ini sekarang adalah ketua APKI
Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. Anda diundang kan untuk pembukaan acara IJKD ini. Betul. Satu saja pertanyaan saya, Mas Santoso. Iya, apa? Ini kan impor semua. Ya. Apakah tidak akan menjadi saingan berat dan mematikan koi lokal? Sampai hari ini koi import masih jawara di Indonesia. Dan pesaing pasti pesaing. Bagaimana dengan munculnya ikan-ikan impor yang bagus ini, petani ikan ke Indonesia terpacu untuk mengejar kualitas itu, mendekati kualitas itu. Itu yang menjadi pikiran saya kenapa saya mau datang ke tempat acara ini. Terus terang ya memang Pesaing, betul. menjadi pesaing lah ya. Tetapi justru ini akan menjadi pemicu untuk teman-teman para pembudidaya lokal ini untuk memperbaiki kualitas koinya gitulah ya. Oke, acara seperti JKD ini positif ya untuk positif ya positif. pelaku perkoian di Indonesia. Positif karena di Indonesia ini masih butuh induk-induk yang bagus. Yang bagus. Ya, memang masih butuh dan tidak bisa kita mukiri sampai hari ini masih ikan dari Jepang yang terbaik. Oke. Ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ini acara kan sebenarnya bukan merupakan sebuah acara yang gegap gempita, sebuah arena. Tapi kok Java mau nyponsorin kenapa? Java senang juga sama koi. Oh, ya kan? Itu dulu nih, ini yang pertama nih. Yang kedua, kita berharap dengan dengan event ini tuh dinamika marketnya itu semakin besar. Kalau marketnya makin besar kan dealer-dealer juga happy juga. By the way, apa sih yang disediakan oleh Java ini untuk dunia koi? Ternyata Neo Media ini kita bisa diterima di koi. Media filter. Sekarang yang udah mulai masuk Neo Media Neo Media ini ternyata bisa terima di koi dan beberapa dealer sudah pakai, beberapa hobi pakai dan hasilnya juga mereka pada puas. Nah, habis itu next step lagi kita mau cari tahu lagi apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajarin bareng, siapa tahu ada produk Java yang bisa dipakai. Gitu sih deh. Oke, sip lah. Semoga sukses ya. Oke, thank you deh. Thank you. Saya mengikuti sejak IJKD yang pertama dan IJKD yang ketiga ini ada binatang baru. Ada Yayasan Ikan Koi Indonesia. Nah, Yayasan Koi Indonesia ini mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman di media, merupakan wadahnya para dealer peserta IJKD atau apa? Yayasan Ikan Koi Indonesia atau kita sebut dengan YAIKI merupakan suatu yayasan non-profit organization. Jadi yayasan ini murni kita kembangkan, kita bentuk dan kita kembangkan, tujuannya adalah menjadi yayasan yang membantu promosi ikan-ikan koi baik dari Jepang maupun Indonesia. Nah, kenapa sih kita membentuk yayasan ini? Yayasan ini kita bentuk adalah tuntutan dari adanya event Indonesian Japan Koi Dealer Keeping Contest, di mana event IJKD ini sudah harus dan sudah sangat membutuhkan suatu legalitas badan hukum dikarenakan banyak hal ya, karena event IJKD ini sekarang sudah banyak peminatnya dan sudah besar, jadi kita harus memiliki satu legalitas yang bisa menjamin keabsahan dari sebuah event ini. Jadi itulah alasan kita kenapa Yayasan Ikan Koi Indonesia ini dibentuk dan murni untuk menjadi legalitas dalam event IJKD dan juga kedepannya fungsinya adalah sebagai yayasan promosi untuk ikan koi. Teman-teman semua hobis ikan koi di Indonesia, dari event IJKD ini ikan yang terbaik menantang. Apakah kalian bisa? Event seperti IJKD ini memang menjadi salah satu pilihan dari berbagai macam bentuk kontes yang ada di Indonesia, dan ini kontes yang cukup kreatif menurut saya. Kemungkinan besar hanya ada di Indonesia, dan ini benar-benar seperti kata Mas Anto tadi menjadi sebuah tantangan untuk Anda sebagai owner. Ini disediakan ikan yang bagus, bisa nggak Anda keep dengan bagus sehingga bisa menghasilkan ikan yang bagus, gitu ya? Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Di samping saya adalah Anto Jawir, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.